Jam 3 pagi, aku terbangun karena suara gaduh. Ternyata ibu mertua dan adik iparku sedang membuang semua barang-barangku keluar rumah sambil tertawa puas. Mereka tidak tahu, dalam 5 jam, bukan aku yang akan menangis, tapi mereka. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara itu yang pertama kali menarik Indi dari tidurnya. Bukan suara keras seperti petir atau barang pecah, melainkan suara yang lebih mengganggu, suara gesekan yang disusul bunyi debuman pelan, berulang-ulang. Awalnya, dalam kantuknya yang tebal, Indi mengira itu hanya mimpi atau mungkin kucing tetangga yang berkelahi di atap. Ia menarik selimutnya lebih erat, mencoba mengabaikannya dan kembali ke dalam kehangatan tidurnya. Namun, suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Suara kain tebal yang diseret di lantai keramik, lalu bunyi, bruk, yang tertahan, seolah sesuatu yang berat namun empuk dilempar ke tanah. Jantung Indi mulai berdebar sedikit lebih cepat. Denny, suaminya, sedang bekerja di luar kota, dan di rumah besar ini hanya ada dirinya, ibu mertuanya Ita, dan Tika, adik iparnya. Rasa cemas yang dingin mulai merayapi punggungnya. Jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 3:15. Terlalu pagi untuk aktivitas apapun. Mungkinkah ada maling? Pikiran itu membuatnya terduduk di ranjang, napasnya tertahan. Ia menajamkan pendengaran. Kini ia bisa mendengar suara lain, suara tawa kecil yang tertahan, seperti orang yang berusaha tidak berisik namun gagal. Itu suara Tika. Disusul oleh bisikan tajam dan memerintah, suara Ibu Ita. Mereka berdua terbangun? Apa yang mereka lakukan jam 3 pagi? Dengan sangat perlahan, Indi menyingkap selimutnya. Kaki telanjangnya menyentuh lantai keramik yang dingin, membuatnya sedikit berjengit. Ia tidak menyalakan lampu kamar, takut membuat suara. Dalam kegelapan, ia berjalan menuju pintu, membukanya sedikit demi sedikit hingga celah yang cukup untuk melihat keluar. Lorong lantai 2 sepi dan gelap. Namun, cahaya remang dari lampu tangga menerangi ruang di bawah. Dari sanalah semua suara itu berasal. Dengan langkah sepelan mungkin, Indi menuruni tangga, hatinya berdebar-debar penuh firasat buruk. Setiap anak tangga yang dipijaknya terasa berderit, menambah kegelisahannya. Saat sampai di pertengahan tangga, pemandangan di ruang tamu membuatnya berhenti total. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan seluruh tubuhnya terasa membeku. Pintu depan rumah terbuka lebar, membiarkan udara malam yang dingin masuk tanpa permisi. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, ia melihat dua sosok yang sangat dikenalnya. Ibu Ita dan Tika. Mereka tidak sedang menghadapi perampok. Mereka adalah sumber dari semua keributan itu. Di tangan Ibu Ita ada beberapa helai gaun terbaik milik Indi, gaun yang biasa ia pakai saat kencan dengan Denny. Tanpa ragu, ibu mertuanya itu melempar gaun-gaun itu keluar pintu, mendarat di atas tumpukan barang lain yang sudah lebih dulu teronggok di halaman berumput. Tika, adik iparnya, sedang berjongkok di depan lemari pajangan. Ia mengeluarkan koleksi tas tangan Indi satu persatu. Ia memandangi sebuah tas kulit berwarna krem, hadiah ulang tahun dari Denny 2 tahun lalu. Yang ini bagus juga, Bu. Sayang kalau dibuang, ujarnya sambil tertawa kecil. Jangan diambil, itu barang bekas dia. Nanti kamu ketularan sial. Buang saja semuanya, jangan ada yang tersisa. Ibu tidak mau melihat satupun jejak perempuan itu di rumah ini besok pagi, jawab Ibu Ita dengan suara ketus. Perut Indi terasa seperti diremas. Perempuan itu? Jejak? Apa maksud semua ini? Tika mengangkat bahu, lalu dengan gerakan malas ia melemparkan tas itu ke halaman, menyusul barang-barang lainnya. Koper, sepatu, bahkan bingkai-bingkai foto yang tadinya terpajang rapi di meja sudut. Sebuah bingkai perak berisi foto pernikahan Indi dan Denny dilempar Tika dengan sangat keras, hingga kacanya pecah berderai saat menyentuh paving block di dekat teras. Suara itu terdengar begitu nyaring di keheningan malam, namun Ibu Ita dan Tika hanya tertawa, seolah itu adalah sebuah lelucon yang sangat lucu. Mereka terlihat begitu menikmati pekerjaan mereka, begitu puas dengan setiap barang milik Indi yang mereka singkirkan dari rumah. Rumah yang selama ini Indi rawat dengan sepenuh hati. Indi berdiri mematung di tangga, tak mampu bergerak, tak mampu bersuara. Pikirannya kosong. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan terbangun di ranjangnya yang nyaman, dan semua ini akan hilang. Tapi dinginnya udara malam yang menusuk kulitnya terasa begitu nyata. Sakit di dadanya saat melihat barang-barang penuh kenangan itu diperlakukan seperti sampah terasa begitu nyata. Ia melihat Ibu Ita kembali masuk,
berjalan menuju rak buku, dan mengambil beberapa tumpuk novel favorit Indi. Tanpa melihat isinya, ia mendorong tumpukan itu dengan kakinya keluar pintu. Sudah hampir semua, Bu. Tinggal yang di kamarnya saja. Lapor Tika, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Bagus. Nanti saja urus yang di kamar. Biar besok pagi dia sendiri yang mengemas sisanya. Yang penting, semua barang utamanya sudah di luar. Biar para tetangga punya tontonan menarik besok, sahut Ibu Ita. Ada nada kejam dalam suaranya yang membuat darah Indi seolah berhenti mengalir. Ini direncanakan. Ini disengaja. Ini adalah sebuah pertunjukan. Indi tidak tahan lagi. Ia harus tahu apa yang terjadi. Dengan sisa-sisa tenaga yang bisa ia kumpulkan, ia melanjutkan langkahnya menuruni tangga. Suara langkah kakinya yang pelan akhirnya terdengar oleh mereka. Ibu Ita dan Tika menoleh serempak. Wajah mereka yang tadinya penuh tawa kemenangan, kini berubah menjadi ekspresi kaget sesaat, yang kemudian dengan cepat digantikan oleh seringai dingin dan tatapan merendahkan. Seolah mereka memang sudah menunggu Indi untuk muncul. Indi berhenti di anak tangga terakhir. Matanya menatap nanar pada dua perempuan di hadapannya, lalu beralih pada pintu yang terbuka dan tumpukan barang-barangnya di halaman. Ia membuka mulut, ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya isak tangis tertahan yang tercekat di kerongkongannya. Ia menatap ibu mertuanya, mencari secercah penjelasan, secercah penyesalan, atau apapun. Tapi yang ia temukan hanyalah kebencian yang murni. Ibu Ita melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Indi dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Ia maju selangkah, postur tubuhnya angkuh dan penuh kuasa. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka selama beberapa detik, hanya dipecah oleh suara jangkrik dari halaman. Lalu, dengan senyum sinis yang terukir di bibirnya, Ibu Ita akhirnya membuka suara, memecah keheningan dengan kata-kata yang menusuk langsung ke jantung Indi. Oh, sudah bangun? Bagus. Biar kamu lihat sendiri, parasit sepertimu memang tempatnya di luar. Kata-kata itu menghantam Indi seperti tamparan keras di wajah. Parasit, tempatnya di luar. Otaknya berusaha keras mencerna makna di balik kalimat kejam itu, namun yang ia rasakan hanyalah gelombang rasa sakit yang luar biasa. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berhasil mengeluarkan pertanyaan yang terasa begitu berat di lidahnya. Ibu, Tika, apa salah saya? Kenapa kalian melakukan ini? Tanyanya, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Ia menatap kedua perempuan itu bergantian, berharap ini semua hanyalah kesalahpahaman yang mengerikan. Ibu Ita tertawa, tawa kering tanpa humor. Salah kamu? Kamu masih berani bertanya apa salahmu? Salahmu adalah lahir ke dunia ini. Salahmu adalah menjebak anakku, Denny, untuk menikahimu. Kamu pikir kami tidak tahu kalau kamu hanya mengincar hartanya? Kamu pikir kami bodoh? Tuduhan itu begitu tidak masuk akal hingga Indi merasa pusing. Mengincar harta Denny? Selama menikah, justru Indi yang sering menggunakan uang pribadinya dari hasil kerja lepas sebagai penulis konten untuk menutupi kebutuhan rumah tangga saat kiriman dari Denny terlambat. Ia tidak pernah meminta apapun. Ia hanya ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Itu tidak benar, Bu. Saya tulus mencintai Mas Denny. Saya tidak pernah. Diam, bentak Ibu Ita, telunjuknya menuding lurus ke wajah Indi. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Kamu pikir dengan bersikap manis dan patuh selama ini bisa menipu kami? Kami tahu akal bulusmu. Kamu hanya perempuan tidak berguna yang menumpang hidup di sini, menghabiskan uang anakku. Tapi, Bu, rumah ini, Indi hendak mengatakan bahwa rumah ini juga rumahnya, tetapi Tika segera memotong dengan nada sinis. Rumah ini milik Mas Denny. Kakakku yang bekerja keras untuk membeli rumah ini. Dan kamu hanya menumpang di sini. Enak sekali hidupmu. Sudah saatnya penumpang gelap sepertimu ditendang keluar, ujar Tika sambil melipat tangan di dada, meniru gaya angkuh ibunya. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah fitnah yang dirancang untuk menyakitinya. Indi menggelengkan kepala, mencoba menyangkal, namun isak tangisnya membuatnya sulit berbicara. Ia merasa dunianya runtuh. Orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya, kini berdiri di hadapannya sebagai algojo. Di tengah keputusasaannya, satu-satunya harapannya adalah Denny. Denny pasti akan membelanya. Denny pasti tidak tahu apa-apa soal ini. Mas Denny? Di mana Mas Denny? Dia tidak mungkin setuju dengan semua ini. Saya mau bicara dengannya, kata Indi, tangannya meraba-raba saku daster,
mencari ponselnya. Tika tersenyum licik. Oh, kamu mau mengadu pada Mas Denny? Percuma. Justru Mas Denny sendiri yang menyuruh kami melakukan ini. Dia sudah muak denganmu. Jantung Indi serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Denny tidak mungkin melakukan itu. Denny mencintainya. Kamu bohong. Desis Indi, tatapannya nyalang menatap Tika. Aku bohong? Tika mengeluarkan ponselnya dari saku celana tidurnya, jemarinya dengan cepat menari di atas layar. Lalu, ia membalikan layar ponsel itu ke arah Indi. Lihat ini baik-baik. Biar matamu terbuka lebar. Di layar ponsel itu, terpampang sebuah foto. Foto Denny yang sedang tersenyum sambil merangkul seorang perempuan asing yang cantik dan tampak lebih muda. Mereka terlihat sangat akrab, duduk di sebuah kafe yang mewah. Di bawahnya, ada tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Tika dan Denny. Indi membaca pesan yang dikirim oleh nomor yang tersimpan dengan nama, Mas Denny. Tika, tolong bantu Mas. Usir saja perempuan itu dari rumah. Mas sudah tidak tahan lagi. Nanti Mas jelaskan semuanya kalau sudah pulang. Mas sudah menemukan penggantinya yang jauh lebih baik. Dada Indi terasa sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Foto itu bisa saja direkayasa. Tapi percakapan itu? Apakah Denny benar-benar menulis itu? Pria yang selama ini begitu lembut dan penuh kasih padanya? Pria yang selalu berkata bahwa Indi adalah satu-satunya untuknya? Tidak, ini tidak mungkin. Mas Denny tidak mungkin. Bisik Indi lirih, tubuhnya gemetar hebat. Ia harus mendengar langsung dari suaminya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak Denny. Ia menekan tombol panggil, menempelkan ponsel itu ke telinga dengan penuh harap. 1 detik, 2 detik. Terdengar nada sambung sekali, lalu panggilan itu langsung mati. Di layar ponselnya tertera tulisan, panggilan ditolak. Indi mencobanya lagi, hasilnya sama. Panggilan ditolak. Lagi dan lagi. Selalu sama. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya, jauh lebih dingin dari udara malam. Denny menolak panggilannya. Mereka tidak berbohong. Denny benar-benar ingin membuangnya. Melihat ekspresi hancur di wajah Indi, Ibu Ita dan Tika tersenyum penuh kemenangan. Misi mereka berhasil. Sudah lihat sendiri, kan? Sekarang, angkat kakimu dari rumah ini. Bawa semua sampahmu itu dan jangan pernah kembali lagi. Perintah Ibu Ita dengan suara menggelegar. Ia maju dan mendorong bahu Indi dengan kasar. Indi terhuyung mundur, tenaganya seolah terkuras habis. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk melawan, untuk berdebat. Rasa sakit karena pengkhianatan Denny jauh lebih menyakitkan daripada perlakuan kejam ibu dan adik iparnya. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar pintu, melewati barang-barangnya yang berserakan. Ibu Ita dan Tika tidak memberinya waktu. Begitu Indi melewati ambang pintu, mereka langsung membanting pintu kayu itu dengan keras. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final, seperti vonis mati bagi pernikahan dan kehidupannya. Indi jatuh terduduk di teras yang dingin, di antara tumpukan barang-barangnya yang kini terasa seperti tumpukan kenangan yang hancur. Ia memeluk lututnya, membiarkan isak tangisnya pecah tanpa suara. Langit masih gelap, dan bintang-bintang seolah ikut mengejek penderitaannya. Ia sendirian. Dikhianati, diusir, dan dibuang seperti sampah oleh orang-orang yang paling ia percayai. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya, membuatnya merasa tidak ada lagi harapan. Ia menatap kosong ke depan, tidak tahu harus berbuat apa atau pergi kemana. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, ponsel di genggamannya bergetar. Bukan panggilan, melainkan sebuah notifikasi. Dengan pandangan kabur karena air mata, ia melihatnya. Notifikasi dari aplikasi kalender. Sebuah pengingat yang pernah ia atur beberapa minggu lalu. Besok jam 8 pagi, finalisasi akta tanah, BPN. Indi berhenti menangis. Ia membaca ulang kalimat itu, dan otaknya yang tadinya beku mulai bekerja kembali. Finalisasi akta tanah. Otaknya langsung teringat pada sebuah map tebal berwarna hijau yang tersimpan aman di dalam salah satu tas tangan yang ikut terlempar ke halaman. Tas berisi dokumen-dokumen paling berharga miliknya. Ia mengangkat kepalanya, air mata masih membasahi pipinya, namun tatapan matanya tidak lagi menunjukkan keputusasaan. Rasa sakit itu masih ada, menggores hatinya begitu dalam. Tapi kini, di atas rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh tekad. Mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Sisa malam itu Indi habiskan dalam keadaan setengah sadar. Ia tidak tidur, bahkan tidak memejamkan mata.
Tubuhnya terduduk kaku di teras yang dingin, punggungnya bersandar pada dinding yang terasa lembab oleh embun. Dinginnya keramik merambat naik melalui telapak kakinya, menjalar ke seluruh tubuhnya, namun ia nyaris tidak merasakannya. Rasa dingin di dalam hatinya jauh lebih menusuk, jauh lebih membekukan. Setiap embusan angin malam terasa seperti sayatan, membawa serta aroma rumput basah dan kenangan-kenangan yang kini telah menjadi puing. Matanya menatap lurus ke tumpukan barang di hadapannya. Gaun sutra biru pemberian Denny saat ulang tahun pernikahan pertama mereka tersangkut di dahan semak bunga, berkibar-kibar pelan seperti bendera kekalahan. Di dekatnya, album foto tebal tergeletak terbuka, halamannya basah oleh embun, menampilkan foto-foto liburan mereka yang penuh tawa, wajah bahagia mereka kini ternoda oleh lumpur. Setiap benda memicu sebuah kenangan, dan setiap kenangan terasa seperti tusukan jarum. Namun, air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang hampa dan amarah yang membara pelan di dasar jiwanya, seperti bara api yang tersembunyi di bawah tumpukan abu. Pengingat dari kalender ponselnya tadi seolah menjadi sau yang menahannya agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam lautan keputusasaan. Ia punya satu hal yang tidak mereka ketahui. Satu kebenaran yang akan mengubah segalanya. Kini, yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu fajar, menunggu jam 8 pagi. Perlahan, warna langit di ufuk timur berubah dari hitam pekat menjadi nila, lalu ungu, dan akhirnya semburat jingga mulai melukis awan. Suara azan subuh yang syahdu terdengar dari kejauhan, panggilan yang biasanya menenangkan hatinya kini terdengar asing. Pagi datang, membawa serta cahaya yang akan menelanjangi penderitaannya di hadapan dunia. Dan benar saja, tak lama kemudian, kehidupan di komplek perumahan itu mulai menggeliat. Loper koran melemparkan gulungan surat kabar ke halaman seberang. Bapak-bapak dengan sarung dan peci berjalan pulang dari masjid, beberapa di antara mereka melirik ke arah rumah Indi dengan tatapan bertanya-tanya. Puncak penghinaan dimulai saat para ibu rumah tangga mulai keluar. Bu Siska, tetangga sebelah kanannya, membuka gerbang untuk menyapu halaman. Matanya langsung tertuju pada pemandangan ganjil di halaman rumah Indi. Ia berhenti menyapu, matanya membelalak kaget, menatap tumpukan barang lalu beralih pada sosok Indi yang terduduk diam. Bu Siska tidak menyapa, hanya menatap dengan campuran rasa kasihan dan penasaran, sebelum akhirnya bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya, mungkin untuk berbagi berita terbaru dengan suaminya. Indi tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gosip akan menyebar secepat api di musim kemarau. Ia bisa merasakannya. Tatapan-tatapan dari balik tirai jendela tetangga, bisikan-bisikan saat mereka lewat di depan rumah. Ia menjadi tontonan, sebuah drama pagi yang menyedihkan. Dan para sutradaranya, Ibu Ita dan Tika, tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menikmati hasil karya mereka. Tepat seperti dugaannya, tak lama kemudian pintu depan rumah terbuka. Bukan untuk mempersilakannya masuk, tapi untuk menampilkan kedua antagonisnya. Ibu Ita keluar dengan daster batiknya yang paling bagus, rambutnya sudah disanggul rapi. Tika mengikutinya, membawa 2 cangkir teh panas yang masih mengepul. Mereka duduk di kursi rotan di teras, persis seperti yang biasa mereka lakukan setiap pagi, seolah tidak ada perempuan yang terusir dan terduduk membeku hanya beberapa meter dari mereka. Mereka sengaja menciptakan kontras yang menyakitkan, kehangatan dan kenyamanan mereka di satu sisi, dengan kedinginan dan penderitaan Indi di sisi lain. "Selamat pagi, Bu Siska," sapa Ibu Ita dengan suara yang sengaja dikeraskan saat melihat Bu Siska keluar lagi untuk membuang sampah. "Maaf ya, halamannya jadi berantakan. Biasa, sedang bersih-bersih barang lama yang sudah tidak berguna lagi. Menuh-menuhin rumah saja." Kalimat itu jelas ditujukan untuk Indi. Setiap katanya adalah tamparan verbal. Bu Siska hanya tersenyum canggung, mengangguk sekilas, lalu cepat-cepat masuk ke dalam. Ia tidak mau terlibat. Tika menambahkan, menyesap tehnya dengan nikmat. "Iya, Bu. Barang kalau sudah jadi sampah, kan, memang harus segera dibuang. Kalau tidak, nanti jadi sumber penyakit." Indi tidak bereaksi. Ia tidak menoleh, tidak membalas. Ia hanya terus menatap lurus ke arah jalanan di depan, seolah telinganya tuli. Sikap tenangnya ini rupanya membuat Ibu Ita dan Tika semakin jengkel. Mereka ingin melihatnya menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan kemarahan. Tapi Indi tidak memberi mereka kepuasan itu. Di dalam dirinya, ia sedang menghitung mundur. Pukul 7. Pukul setengah 8. Matahari semakin tinggi, mulai menghangatkan kulitnya yang semalaman kedinginan. Waktu seolah berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Indi menahan lapar, haus, dan rasa pegal di sekujur tubuhnya. Ia hanya fokus pada satu hal, tujuannya.
Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Dan akhirnya, saat jam di ponselnya menunjukkan pukul 8:05, penantiannya berakhir. Dari ujung jalan komplek, sebuah mobil sedan berwarna hitam gelap melaju pelan. Mobil itu terlihat berbeda, lebih resmi dibandingkan mobil-mobil milik penghuni komplek lainnya. Di pintunya, ada sebuah logo instansi pemerintah yang tidak terlalu jelas terbaca dari kejauhan. Mobil itu terus melaju, semakin dekat, dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Semua aktivitas di jalanan seolah berhenti. Para tetangga yang kebetulan berada di luar, langsung menoleh. Ibu Ita dan Tika yang sedang asyik berbincang, langsung terdiam. Mereka menatap mobil itu dengan dahi berkerut. Siapa itu? Tamu siapa? Wajah mereka menunjukkan kebingungan. 3 orang pria keluar dari mobil. 2 orang lebih muda, dan 1 orang tampak lebih senior, berusia sekitar 50-an. Ketiganya mengenakan seragam kemeja berwarna kaki dan celana bahan gelap. Pria yang lebih senior memegang sebuah map tebal dan semacam alat ukur digital. Mereka terlihat sangat profesional dan serius. Mereka berdiri sejenak di depan gerbang, melihat nomor rumah, lalu mencocokkannya dengan sebuah dokumen di map. Kepanikan mulai menjalari wajah Ibu Ita dan Tika. Ini bukan kunjungan biasa. Ini bukan kerabat atau teman. Ini adalah petugas resmi. Tapi dari instansi mana? Untuk urusan apa? Mereka saling berpandangan, ketakutan mulai menggantikan rasa angkuh di wajah mereka. Indi, di sisi lain, menghela napas panjang dan pelan. Inilah saatnya. Ia tidak bergerak dari tempatnya, hanya mengamati. Para petugas itu membuka gerbang kecil yang tidak dikunci, lalu berjalan masuk ke halaman. Mereka melirik tumpukan barang dan sosok Indi dengan ekspresi datar, seolah sudah terbiasa melihat hal-hal aneh. Mereka berjalan melewatinya begitu saja. Langkah mereka tegap dan mantap, tidak menuju ke arah Indi, melainkan langsung menuju pintu depan, tempat Ibu Ita dan Tika kini sudah berdiri dengan wajah tegang. Pria yang paling senior mengangkat tangannya, dan dengan tegas mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Suara ketukan di pintu itu terdengar begitu keras dan resmi, sangat kontras dengan suasana pagi yang tadinya dipenuhi bisik-bisik dan sindiran. Ibu Ita, yang beberapa menit lalu masih duduk angkuh dengan cangkir tehnya, kini berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya yang biasa dipenuhi kesombongan, kini menyiratkan kecemasan yang coba ia tutupi dengan ekspresi galak. Tika berdiri sedikit di belakangnya, mengintip dari balik bahu ibunya dengan mata penuh selidik. Ada apa ya, Pak? Cari siapa? Tanya Ibu Ita dengan nada ketus. Ia berusaha terdengar berkuasa, seolah ialah pemilik rumah yang berhak menginterogasi setiap tamu yang datang. Pria yang lebih senior, yang tampaknya adalah pemimpin rombongan, menatap Ibu Ita dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya profesionalisme yang dingin. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota. Apa benar ini rumah di alamat Jalan Anggrek nomor 17? Badan Pertanahan Nasional. 3 kata itu membuat jantung Ibu Ita berdebar sedikit lebih kencang. Urusan tanah selalu rumit dan serius. Tapi ia segera menenangkan dirinya. Rumah ini atas nama Denny. Semua surat-suratnya lengkap. Tidak mungkin ada masalah. Mungkin ini hanya survei rutin atau pendataan ulang. Benar? Ini rumah saya? Ada perlu apa? Jawab Ibu Ita, sengaja menggunakan kata, rumah saya, untuk menegaskan posisinya. Petugas itu mengangguk. Baik, Bu. Kedatangan kami sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kami di sini untuk melakukan proses verifikasi akhir dan pengukuran ulang bidang tanah untuk pembaruan sertifikat atas nama pemilik yang terdaftar. Penjelasan itu membuat Ibu Ita semakin bingung, namun juga sedikit lega. Pembaruan sertifikat. Itu terdengar seperti hal yang bagus. Mungkin ada program pemerintah. Ia sama sekali tidak tahu menahu tentang ini, Denny juga tidak pernah cerita. Mungkin ini kejutan dari anaknya. Senyum tipis mulai terukir di bibirnya, rasa angkuhnya kembali. Oh, begitu. Tentu saja, silakan. Rumah ini memang atas nama anak saya satu-satunya, Denny Pratama. Dia yang membeli dan mengurus semuanya. Tapi kebetulan dia sedang bertugas di luar kota. Jadi saya yang mewakilinya di sini sebagai ibunya. Jelas Ibu Ita dengan bangga, melirik sekilas ke arah Indi seolah ingin berkata, lihat, bahkan pemerintah pun mengakui ini rumah anakku. Petugas itu mendengarkan penjelasan Ibu Ita dengan saksama. Setelah Ibu Ita selesai bicara, petugas itu tidak langsung merespons. Ia menunduk, membuka map tebal yang dibawanya, dan membolak-balik beberapa lembar kertas.
Keheningan yang tercipta terasa begitu menegangkan. Dua petugas yang lebih muda berdiri diam di belakangnya, wajah mereka tetap datar. Para tetangga yang menonton dari kejauhan semakin penasaran. Setelah menemukan dokumen yang ia cari, petugas itu mengangkat kepalanya lagi. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ita, ekspresinya masih sama, tenang namun serius. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Maaf, Bu. Data kami berbeda. Satu kalimat pendek itu terasa seperti godam yang menghantam kepala Ibu Ita. Berbeda? Apa maksudnya berbeda? Kepanikan yang tadi sempat reda, kini kembali dengan kekuatan penuh. Tika yang berdiri di belakangnya pun maju selangkah, wajahnya tegang. Berbeda bagaimana? Pak, tidak mungkin ada yang salah. Bapak jangan sembarangan, ya? Rumah ini sudah bertahun-tahun kami tempati. Semua tetangga tahu ini rumahnya Denny, anak ibu saya. Sergah Tika dengan suara melengking, berusaha membela. Petugas itu tidak terpengaruh oleh nada tinggi Tika. Ia tetap fokus pada Ibu Ita. Menurut data yang tercatat di sistem kami, akta jual beli, dan sertifikat hak milik asli yang terdaftar dengan nomor 01734/2018 atas properti ini, nama pemiliknya bukan Denny Pratama. Lalu siapa? Bentak Ibu Ita, kesabarannya sudah habis. Jangan mengada-ada kalian. Jangan-jangan kalian ini petugas gadungan yang mau menipu, ya? Tuduhan itu tidak membuat para petugas marah. Pria pemimpin itu justru menghela napas pendek, seolah sudah biasa menghadapi reaksi seperti ini. Ia tidak lagi menatap Ibu Ita. Pandangannya beralih, melewati ambang pintu, menyapu halaman yang berantakan, dan akhirnya berhenti pada satu titik. Pada sosok perempuan yang sejak tadi hanya diam mengamati dari teras. Sosok Indi. Indi merasakan tatapan petugas itu tertuju padanya. Inilah momen yang ia tunggu. Dengan perlahan, seolah semua tenaganya kembali, ia bangkit berdiri. Debu dan kotoran menempel di daster yang dipakainya, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Namun, tatapan matanya tajam dan lurus. Ia balas menatap petugas itu, sebuah pengakuan tanpa kata. Melihat Indi berdiri, petugas itu seolah mendapat konfirmasi. Ia mengabaikan Ibu Ita dan Tika yang masih mengomel di ambang pintu. Dengan langkah mantap, ia berjalan melintasi halaman, mendekati Indi. Dua petugas muda mengikutinya, menciptakan jarak antara Indi dan ibu mertuanya. Para tetangga menahan napas, drama ini mencapai puncaknya. Petugas itu berhenti 1 meter di depan Indi. Ia menatap Indi dengan tatapan yang sopan dan penuh hormat, sebuah perlakuan yang sangat kontras dengan yang Indi terima sepanjang malam. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum profesional yang menenangkan. Permisi, selamat pagi, sapanya dengan suara yang jelas dan tenang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Apa benar saya sedang berbicara dengan Ibu Indi Kirana? Indi mengangguk pelan, tenggorokannya masih terasa kering. Benar, Pak, saya sendiri. Petugas itu tersenyum lagi, kali ini lebih lega. Ia membuka kembali mapnya dan menunjukkannya pada Indi. Syukurlah. Sesuai jadwal kita hari ini, Bu. Kami di sini untuk verifikasi akhir. Maaf sekali lagi, Bu. Tapi menurut semua dokumen legal yang kami pegang dan yang terdaftar di arsip negara, pemilik tunggal yang sah atas tanah dan bangunan di alamat ini adalah Anda. Pernyataan petugas BPN itu menggantung di udara seperti awan badai yang siap pecah. Sun. Bahkan bisik-bisik para tetangga pun sejenak terhenti. Semua mata kini tertuju pada 3 tokoh utama drama pagi itu. Seorang petugas pemerintah yang tenang, seorang istri teraniaya yang kini berdiri tegak, dan 2 perempuan yang wajahnya berubah dari merah padam karena marah menjadi putih pucat karena syok. Wajah Ibu Ita adalah sebuah potret ketidakpercayaan yang sempurna. Mulutnya sedikit terbuka, matanya mengerjap beberapa kali seolah berharap pemandangan di depannya akan berubah. Tika, yang sejak tadi berlindung di balik arogansi ibunya, kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tidak mungkin, desis Ibu Ita, suaranya terdengar serak. Itu adalah sangkalan pertama, sebuah refleks dari pikiran yang menolak untuk menerima kenyataan yang begitu menghancurkan. Kemudian, penolakan itu dengan cepat berubah menjadi amarah yang meledak-ledak, sebuah mekanisme pertahanan terakhir dari egonya yang terluka. Penipu. Dia pasti penipu. Teriaknya sambil menudingkan jari gemetar ke arah Indi. Bapak jangan percaya padanya. Dia itu perempuan licik. Dia pasti sudah memalsukan semua dokumennya. Dia pakai guna-guna. Tangkap dia, Pak. Penjarakan dia. Dia mau merebut rumah anak saya. Ibu Ita menjadi histeris. Ia meracau, melontarkan segala tuduhan yang bisa dipikirkan oleh otaknya yang panik.
Ia menuduh Indi bersekongkol dengan petugas BPN, menuduhnya membayar orang untuk membuat sertifikat palsu. Namun, teriakannya tidak lagi terdengar berkuasa. Itu adalah teriakan putus asa dari seseorang yang dunianya sedang runtuh di depan matanya sendiri. Para petugas BPN tetap tenang, tidak terintimidasi sedikitpun. Mereka sudah terlatih menghadapi sengketa dan reaksi emosional warga. Pemimpin rombongan itu hanya menatap Ibu Ita dengan ekspresi datar, membiarkannya mengeluarkan semua amarahnya hingga suaranya serak dan napasnya tersengal. Para tetangga yang menonton kini saling berpandangan dengan ekspresi yang berubah. Kemarahan Ibu Ita yang membabi buta justru membuat ceritanya semakin tidak bisa dipercaya. Di tengah kekacauan itu, Indi bergerak. Ia tidak membalas teriakan ibu mertuanya. Ia tidak perlu melakukannya. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju tumpukan barangnya. Ia berjongkok di samping tas kulit berwarna krem yang tadi pagi dilempar oleh Tika dengan begitu enteng. Tas hadiah dari Denny. Dengan tenang, ia membuka resletingnya. Tangannya masuk ke dalam, melewati buku catatan dan dompet, mencari benda yang ia tahu tersimpan aman di bagian paling bawah. Sebuah map plastik tebal berwarna hijau. Ia menarik map itu keluar, membersihkan sedikit tanah yang menempel di permukaannya, lalu bangkit berdiri. Semua mata mengikutinya saat ia berjalan kembali mendekati petugas BPN. Ibu Ita berhenti berteriak. Napasnya masih memburu, matanya menatap tajam pada map hijau di tangan Indi. "Pak," ujar Indi dengan suara yang jelas dan mantap, sama sekali tidak bergetar. "Mungkin ini bisa membantu meluruskan semuanya." Ia menyerahkan map itu kepada petugas. Pria itu menerimanya, membukanya, dan mengeluarkan isinya satu persatu di hadapan semua orang. Selembar sertifikat hak milik, SHM, asli yang masih terlihat baru. Selembar akta jual beli, AJB, dengan stempel notaris yang sah. Kartu tanda penduduk, KTP, atas nama Indi Kirana. Dan kartu keluarga, KK, yang menunjukkan statusnya sebagai istri dari Denny Pratama. Sambil petugas itu memeriksa keaslian setiap lembar dokumen, Indi akhirnya angkat bicara. Bukan kepada ibu mertuanya, tapi kepada petugas itu, namun dengan suara yang cukup keras agar semua orang di sana bisa mendengarnya. "Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari almarhum kedua orang tua saya, Pak," Indi memulai ceritanya. Nadanya datar, tanpa emosi yang berlebihan, hanya fakta. "Ayah saya adalah orang yang sangat hati-hati. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar aset ini diatasnamakan saya sepenuhnya. Bukan karena beliau tidak percaya pada suami saya, Denny, tapi sebagai bekal dan perlindungan untuk masa depan saya, sebagai anak perempuan satu-satunya. Beliau bilang, dunia ini keras, nak. Suamimu orang baik, tapi keluarga adalah cerita yang berbeda. Pegang ini untuk menjagamu." Indi berhenti sejenak, menarik napas dalam. "Saya dan suami saya, kami berdua sepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada keluarganya. Niat kami baik. Kami tidak ingin mereka merasa tidak nyaman atau berpikir saya pamer kekayaan. Saya hanya ingin diterima sebagai menantu dan istri, bukan karena apa yang saya miliki. Kami membiarkan mereka berpikir bahwa rumah ini dibeli oleh Denny, agar harga diri suami saya dan keluarganya tetap terjaga. Selama ini, saya diam dan menerima perlakuan mereka demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya pikir, kesabaran saya akan dihargai. Ternyata, saya salah." Penjelasan itu, yang disampaikan dengan ketenangan dan kejujuran yang menusuk, membungkam semua orang. Para tetangga kini menatap Ibu Ita dan Tika dengan pandangan jijik dan mencemooh. Kebenaran terasa begitu gamblang dan menyakitkan. Mereka bukan hanya kejam, tapi juga tidak tahu terima kasih. Petugas BPN selesai memeriksa. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Ibu Ita, yang kini bersandar lemas di kusen pintu seolah seluruh tulangnya telah dilunakan. "Semua dokumen ini asli dan sah, Bu," kata petugas itu dengan suara tegas yang tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. "Tanda tangan notaris, stempel BPN, nomor seri sertifikat, semuanya cocok dengan data induk yang kami miliki di kantor. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kepemilikan properti ini secara hukum adalah 100% milik Ibu Indi Kirana." Palu vonis telah diketuk. Ibu Ita dan Tika tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajah mereka kosong, pikiran mereka tidak sanggup lagi memproses kekalahan telak ini. Namun, penderitaan mereka ternyata belum berakhir. Petugas itu kembali merogoh map tebalnya dan mengeluarkan selembar surat resmi lain dengan kop surat berwarna merah. "Baik, Bu Indi, urusan verifikasi kepemilikan sudah selesai. Namun ada satu tugas lagi yang harus kami laksanakan," ujarnya, kini beralih menatap Ibu Ita lagi. "Selain verifikasi,
Kami juga ditugaskan oleh kantor pajak daerah untuk menyampaikan surat ini secara langsung. Ini adalah surat peringatan ketiga dan terakhir mengenai tunggakan pajak bumi dan bangunan atas properti ini. Petugas itu membuka surat tersebut. Tercatat di sini, PBB belum dibayarkan selama 3 tahun berturut-turut. Total tunggakan beserta dendanya adalah sebesar Rp21.400.000. Jika tidak dilunasi dalam waktu 30 hari sejak surat ini diterima, maka negara berhak melakukan penyitaan aset sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika pengungkapan status kepemilikan rumah adalah sebuah bom nuklir, maka berita tentang tunggakan pajak puluhan juta rupiah adalah hujan radioaktif yang mengikuti setelahnya. Racunnya menyebar dengan cepat, melumpuhkan sisa-sisa pertahanan Ibu Ita dan Tika. 21 juta. Angka itu berputar-putar di kepala mereka seperti burung pemakan bangkai. Uang dari mana mereka bisa mendapatkan sebanyak itu? Selama ini, setiap kali Denny mengirimkan uang bulanan, sebagian besar selalu mereka habiskan untuk keinginan mereka sendiri. Arisan, belanja online, makan-makan di restoran mahal, semua demi menjaga gengsi mereka di lingkungan sosial. Urusan sepele seperti membayar pajak rumah selalu mereka abaikan, menganggap itu adalah tanggung jawab Indi atau Denny yang tidak perlu mereka pikirkan. Kepanikan yang sesungguhnya akhirnya meledak. Wajah Ibu Ita yang pucat kini dihiasi keringat dingin. Tangannya mulai gemetar. Ia menatap Tika dengan panik, mencari pertolongan, namun adiknya sendiri sama kacaunya. Mereka terpojok. Semua kebohongan, semua kesombongan mereka, kini runtuh menjadi debu di hadapan para tetangga yang menjadi saksi bisu. Bisikan-bisikan para penonton kini tidak lagi tertahan. Suara mereka terdengar lebih jelas, menghakimi dan penuh cemoohan. Ya ampun, jadi selama ini cuma numpang tapi lagaknya seperti ratu. Pantesan istrinya yang sabar begitu diusir. Takut ketahuan belangnya kalau dia pemilik rumahnya. Sudah numpang gratis, tidak tahu diri, pajak pun tidak dibayar. Benar-benar keterlaluan. Setiap kalimat yang sampai ke telinga Ibu Ita terasa seperti cambukan. Reputasinya, harga dirinya, semua yang ia banggakan, hancur lebur dalam hitungan menit. Menyadari bahwa agresi tidak lagi berguna, ia secara drastis mengubah taktiknya. Dengan gerakan yang dibuat-buat, ia menjatuhkan dirinya ke lantai, mencoba meraih kaki Indi dengan air mata yang tiba-tiba mengalir deras. Ini adalah pertunjukan terakhirnya, akting seorang korban. Indi. Nak, maafkan ibu, nak, isaknya, suaranya kini dibuat serak dan memelas. Ibu hilaf. Ibu sudah dirasuki setan. Jangan begini, nak, ampuni ibu. Ini kan rumah kita bersama, rumah keluarga kita. Jangan usir ibu. Tika, melihat tindakan ibunya, segera ikut bersimpuh. Iya, Mbak Indi, maafkan Tika. Tika hanya ikut-ikutan ibu. Tolong jangan hukum kami seperti ini, Mbak. Kami harus tinggal di mana? Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menjijikkan. Dua orang yang beberapa jam lalu menertawakan penderitaan Indi, kini menangis dan memohon belas kasihan di kakinya. Namun, bagi Indi, semua itu sudah terlambat. Hatinya yang tadinya penuh luka, kini telah mengeras menjadi baja. Ia menatap dingin pada dua perempuan yang bersimpuh di hadapannya. Dengan gerakan pelan namun tegas, Indi menarik kakinya dari jangkauan tangan Ibu Ita. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak yang tak terjembatani di antara mereka. Rumah kita? Indi mengulang kata-kata itu dengan nada dingin yang menusuk. Beberapa jam yang lalu, Ibu bilang saya ini parasit yang tempatnya di luar. Beberapa jam yang lalu, Tika bilang saya ini penumpang gelap yang harus ditendang keluar. Kalian tertawa saat melempar foto pernikahan saya hingga pecah. Kalian menikmati setiap detik penghinaan yang saya rasakan. Sekarang, setelah kebenaran terungkap, tiba-tiba ibu ingat kalau saya ini, nak? Indi berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Rasa kekeluargaan itu sudah kalian buang ke halaman ini tadi malam, bersama dengan semua barang-barang saya. Jadi jangan pernah pakai kata itu lagi di hadapan saya. Wajah Ibu Ita dan Tika semakin pucat mendengar jawaban Indi yang tanpa ampun. Mereka sadar, drama air mata mereka sama sekali tidak berhasil. Indi yang mereka kenal, menantu pendiam dan penurut yang bisa mereka injak-injak sesuka hati, telah hilang. Yang berdiri di hadapan mereka kini, adalah seorang pemilik properti yang sah, seorang perempuan yang telah menemukan kembali kekuatannya. Setelah menegaskan posisinya pada mereka, Indi tidak lagi membuang waktu. Ia berbalik, mengabaikan kedua perempuan yang masih bersimpuh di lantai, dan kembali menghadap para petugas BPN yang sejak tadi menunggu dengan sabar. Ia menatap lurus pada pemimpin rombongan itu, postur tubuhnya kini tegak dan penuh percaya diri.
Bapak-bapak petugas, ujarnya dengan suara yang lantang dan otoritatif, memastikan semua orang mendengarnya. Terima kasih banyak atas semua informasi dan bantuannya hari ini. Sangat mencerahkan. Sepertinya, selama ini saya telah tanpa sadar membiarkan ada penyewa ilegal yang tinggal di properti saya. Kata, penyewa ilegal, diucapkan dengan penekanan khusus. Sebuah status baru yang ia sematkan pada ibu mertua dan adik iparnya. Status yang menanggalkan semua ikatan keluarga dan mengubahnya menjadi murni urusan hukum. Dan pagi ini, lanjut Indi, matanya melirik tajam ke arah Ibu Ita dan Tika, para penyewa ilegal itu telah melakukan tindakan perusakan dan pembuangan aset pribadi saya secara sengaja. Kalimat itu adalah sebuah deklarasi perang. Ia tidak lagi menganggap ini sebagai masalah keluarga. Ini adalah tindak kriminal. Ibu Ita dan Tika menatapnya dengan horor, menyadari implikasi dari kata-kata Indi. Ini tidak akan berakhir hanya dengan mereka diusir. Ini bisa berlanjut ke kantor polisi. Kemudian, Indi melakukan gerakan terakhir yang menyegel nasib mereka. Di hadapan semua orang, ia mengeluarkan ponselnya. Jemarinya dengan tenang mencari sebuah nama di daftar kontak. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Indi menemukan nama yang ia cari. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan nada yang sopan namun tegas. Selamat pagi, Pak Budi. Maaf mengganggu. Ini saya, Indi Kirana. Sepertinya, saya akan membutuhkan jasa Bapak hari ini. Sekarang, izinkan saya menelepon pengacara saya. Pernyataan Indi yang menelepon pengacaranya adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan seluruh benteng pertahanan Ibu Ita dan Tika. Kata, pengacara, terdengar begitu asing dan menakutkan. Sebuah dunia yang tidak pernah mereka masuki. Itu adalah sinyal bahwa masalah ini telah keluar dari ranah drama keluarga, dan masuk ke dalam labirin hukum yang dingin dan tanpa ampun. Wajah Ibu Ita berubah menjadi topeng teror. Gambaran tentang surat panggilan polisi, ruang sidang, dan bahkan penjara, melintas di benaknya. Tika mulai menangis sesenggukan, bukan lagi tangisan palsu untuk mencari simpati, melainkan tangisan ketakutan yang sesungguhnya. Para petugas BPN, setelah menyerahkan surat tunggakan pajak secara resmi kepada Indi sebagai pemilik sah, merasa tugas mereka telah selesai. Mereka tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam sengketa pribadi. Pemimpin rombongan itu memberi anggukan hormat kepada Indi. Tugas kami sudah selesai, Bu Indi. Jika ada yang bisa kami bantu terkait administrasi pertanahan, jangan ragu hubungi kami. Permisi. Mereka berbalik dan berjalan dengan tenang menuju mobil mereka, meninggalkan arena pertempuran yang kini telah memasuki babak baru. Kepergian mereka seolah menjadi penegasan bahwa otoritas di tempat itu kini sepenuhnya berada di tangan Indi. Indi masih menempelkan ponsel di telinganya, berbicara pelan dengan pengacaranya, memberikan gambaran singkat tentang apa yang terjadi. Di sekelilingnya, para tetangga masih belum beranjak, tidak mau ketinggalan satu detik pun dari klimaks yang luar biasa ini. Namun, sebelum Indi bisa menyelesaikan percakapannya, sebuah panggilan lain masuk ke ponselnya, membuat layarnya menyala. Sebuah nama tertera di sana, nama yang membuat jantungnya berdebar kencang, suamiku Denny. Getaran di tangannya bukan lagi karena dingin atau takut, melainkan karena gejolak emosi yang kompleks. Ia segera mengakhiri panggilan dengan pengacaranya. Pak Budi, nanti saya hubungi lagi, ujarnya cepat, lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia menerima panggilan dari Denny. Halo, sapanya, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Sayang. Indi. Ya Tuhan, akhirnya kamu angkat juga. Suara Denny di seberang sana terdengar panik dan terengah-engah. Sayang, ada apa ini? Ibu barusan telepon aku, dia teriak-teriak histeris, bilang kamu mau usir mereka dari rumah, bilang ada petugas datang. Aku tidak mengerti sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Indi bisa mendengar kepanikan murni dalam suara suaminya, tapi ia juga bisa mendengar kebingungan. Denny jelas bereaksi atas laporan sepihak dari ibunya yang penuh distorsi. Indi menarik napas lagi, menenangkan dirinya. Ini adalah saat penentuan. Mas, ujarnya dengan suara yang tenang dan terkendali, dengarkan aku baik-baik. Jangan potong. Aku akan ceritakan semuanya dari awal. Dan Indi pun bercerita. Ia menceritakan bagaimana ia terbangun jam 3 pagi oleh suara berisik. Ia melukiskan dengan kata-kata pemandangan mengerikan saat ia melihat ibu dan adik Denny melempar semua barangnya ke halaman seperti sampah. Ia mengulangi setiap hinaan yang mereka lontarkan, setiap tuduhan keji yang mereka tudingkan padanya. Ia menceritakan bagaimana mereka mendorongnya keluar dan mengunci pintu. Dan bagian yang paling menyakitkan,
ia menceritakannya dengan suara yang sedikit bergetar. Tika menunjukkan foto editanmu dengan perempuan lain, Mas. Dia juga menunjukkan percakapan palsu, seolah-olah kamu yang menyuruh mereka mengusirku, karena kamu sudah punya penggantiku. Mereka membuatku percaya bahwa kamu mengkhianatiku. Keheningan sesaat di ujung telepon, hanya terdengar suara napas Denny yang berat. Kemudian, suara yang kembali terdengar bukan lagi panik, melainkan penuh amarah yang tertahan. Amarah yang membakar. Apa? Suara Denny terdengar seperti geraman. Mereka bilang aku selingkuh? Mereka berani memfitnahku dan menyakitimu seperti itu? Ya Tuhan, Indi, sayang, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah membayangkan mereka bisa sejahat dan selicik itu. Aku mencoba meneleponmu berkali-kali tadi malam, Mas. Tapi panggilan aku selalu ditolak. Lanjut Indi, suaranya kini sedikit melunak, menyadari kemarahan suaminya bukan ditujukan padanya. Aku tahu, sahut Denny dengan cepat, suaranya penuh penyesalan. Aku baru lihat panggilannya sekarang. Tadi malam sampai pagi ini aku ada di lokasi tambang yang baru, di pedalaman. Sama sekali tidak ada sinyal. Ibu tahu jadwalku. Dia pasti sengaja melakukannya saat dia tahu aku tidak bisa dihubungi. Ya Tuhan, aku sudah dipermainkan oleh keluargaku sendiri. Kemudian, Denny menceritakan sisinya. Ia mengungkapkan bagaimana selama berbulan-bulan, setiap kali menelepon ke rumah, ibunya selalu mengeluh tentang Indi. Keluhan-keluhan kecil yang tampak sepele pada awalnya. Indi masaknya keasinan hari ini. Indi seharian di kamar saja, tidak mau bantu ibu. Indi boros sekali, uang bulanan sudah hampir habis. Lama-kelamaan, keluhan itu menjadi fitnah yang lebih serius. Indi melawan waktu ibu nasihati. Ibu lihat dia sering terima paket mahal, sepertinya dia belanja online terus pakai uangmu. Aku mengaku salah, sayang, kata Denny dengan suara penuh sesal. Aku seharusnya tidak mendengarkan mereka. Aku mulai khawatir, tapi aku selalu percaya padamu. Aku hanya tidak menyangka bahwa semua itu adalah kebohongan yang dirancang untuk membuatku membencimu. Mereka mencoba meracuni pikiranku, meracuni pernikahan kita. Semuanya menjadi jelas sekarang. Ini adalah sebuah konspirasi keji yang telah direncanakan oleh Ibu Ita dan Tika. Mereka memanipulasi Denny dari jauh, sambil menindas Indi dari dekat. Tujuan mereka adalah memisahkan pasangan itu, agar mereka bisa sepenuhnya menguasai Denny dan semua yang ia miliki, yang ironisnya, ternyata bukan miliknya sama sekali. Lalu bagaimana dengan petugas BPN? Tanya Denny, masih mencoba menghubungkan semua kepingan teka-teki. Mereka datang untuk verifikasi akhir, Mas. Verifikasi akhir atas kepemilikan rumah ini, jawab Indi. Maksudmu? Mas, kata Indi dengan suara yang kini kembali kuat, rumah yang kita tinggali ini, sepenuhnya atas namaku. Hening lagi, kali ini lebih lama. Indi bisa membayangkan ekspresi kaget di wajah suaminya. Kemudian, ia mendengar suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir, tawa seseorang yang baru saja menyadari sebuah ironi yang luar biasa. Jadi selama ini mereka mengusirmu dari rumahmu sendiri? Tanya Denny, suaranya campuran antara takjub dan marah. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kemarahan dalam suaranya kini mencapai puncaknya. Terdengar suara gaduh di seberang sana, seperti suara kursi yang didorong dengan kasar. Cukup. Aku sudah muak. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan ini. Kamu jauh lebih penting, Indi. Aku pulang sekarang juga. Aku akan cari tiket pesawat pertama yang bisa aku dapatkan. Jangan pergi kemana-mana, sayang. Tunggu aku. Jangan biarkan mereka menyentuhmu atau barang-barang kita lagi. Aku bersumpah, mereka akan berhadapan langsung denganku. Aku di pihakmu, sayang. 100%. Selalu. Panggilan itu berakhir. Indi menurunkan ponsel dari telinganya. Beban terberat di hatinya seolah terangkat. Keraguan terakhirnya telah sirna. Suaminya tidak mengkhianatinya. Suaminya ada di pihaknya. Pernikahannya selamat. Pertarungan ini bukan lagi pertarungannya seorang diri. Ini adalah pertarungan mereka berdua. Ia mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi sempat melembut saat berbicara dengan Denny, kini kembali menjadi dingin dan tajam saat menatap Ibu Ita dan Tika, yang masih menatapnya dengan ekspresi ngeri. Mereka pasti mendengar nada bicara Indi, dan tahu bahwa harapan terakhir mereka, bahwa Denny akan membela mereka, telah pupus. Indi berjalan mendekati mereka. Kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ini bukan lagi hanya kekuatan seorang pemilik properti,
tapi juga kekuatan seorang istri yang dicintai dan dibela oleh suaminya. Dengan dukungan penuh dari Denny yang mengalir seperti energi baru ke dalam dirinya, keraguan terakhir di hati Indi lenyap. Yang tersisa hanyalah kepastian dan ketegasan. Ia tidak akan lagi menunda. Ia tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Waktunya untuk bersikap baik sudah selesai. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Ia berjalan mendekati Ibu Ita dan Tika, yang masih bersimpu di lantai teras dengan wajah basah oleh air mata ketakutan. Mereka mendongak menatap Indi, tatapan mereka kini seperti seekor anjing yang memohon ampun pada tuannya. Sebuah pemandangan yang menyedihkan, mengingat betapa angkuhnya mereka beberapa jam yang lalu. Indi berhenti di depan mereka, menatap keduanya dengan tatapan dingin tanpa emosi. Denny sedang dalam perjalanan pulang. Ujarnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas. Dia pulang bukan untuk kalian. Dia pulang untuk saya, istrinya. Sebelum dia tiba di rumah ini, saya ingin rumah ini bersih. Ibu Ita dan Tika saling berpandangan, tidak mengerti. Bersih? Bersih dari semua barang-barang milik kalian, lanjut Indi, menjelaskan dengan gamblang. Dan bersih dari semua energi negatif, semua fitnah, dan semua kekejaman yang sudah kalian tebarkan di setiap sudut rumah ini. Saya tidak mau suami saya pulang dan masih mencium bau kebusukan kalian di sini. Ia kemudian mengangkat pergelangan tangannya, melihat jam di ponselnya. Sekarang jam 8:30. Saya beri kalian waktu 30 menit dari sekarang. Kemasi semua barang kalian yang ada di dalam rumah ini. Pakaian, perhiasan, apapun itu. Tepat jam 9, saya mau kalian berdua sudah berada di luar gerbang. Jika dalam 30 menit kalian belum keluar, pengacara saya yang akan datang bersama pihak berwajib untuk menyeret kalian keluar secara paksa. Ultimatum itu bagaikan cambuk. 30 menit. Waktu yang mustahil untuk mengemasi seluruh hidup mereka. Kepanikan membuat mereka bergerak. Dengan tergesa-gesa dan canggung, Ibu Ita dan Tika bangkit berdiri. Mereka tidak berani menatap mata Indi. Dengan langkah terseok-seok, mereka masuk ke dalam rumah. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka, kini terasa seperti penjara yang akan segera mereka tinggalkan. Dimulailah sebuah adegan yang kacau dan menyedihkan. Suara laci dibanting, lemari digeser, dan barang-barang yang dilempar ke dalam koper terdengar dari dalam rumah. Mereka tidak punya waktu untuk melipat pakaian dengan rapi atau memilih barang dengan saksama. Semua dimasukkan begitu saja ke dalam tas-tas dan koper-koper tua yang mereka simpan di gudang. Kemewahan dan ketenangan yang biasa mereka nikmati kini berganti dengan kepanikan dan kerja paksa. Indi tidak masuk ke dalam. Ia tetap berdiri di teras, menjadi mandor bagi pengusiran mereka. Ia menyandarkan tubuhnya di pilar, melipat tangan di dada, matanya terus mengawasi jam di ponselnya. Para tetangga masih setia menonton. Mereka menyaksikan semua proses itu dengan senyum puas yang tersembunyi. Keadilan sedang berjalan, dan mereka menjadi penonton di barisan terdepan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Tika mencoba peruntungan terakhirnya. Ia menyelinap masuk ke kamar utama, kamar Indi dan Denny. Di atas meja rias, ada sebuah kotak perhiasan kayu berukir yang indah. Isinya adalah koleksi perhiasan yang diberikan Denny kepada Indi selama bertahun-tahun, cincin, kalung, gelang. Tika berpikir, dalam kekacauan ini, mungkin tidak ada yang akan sadar jika ia mengambilnya. Itu adalah pemberian dari kakaknya, jadi ia merasa berhak. Namun, saat tangannya hendak menyentuh kotak itu, sebuah suara dingin menghentikannya. Jangan berani-berani kau sentuh itu. Indi sudah berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya dengan tatapan membunuh. Tika terlonjak kaget. Ini kan pemberian dari Mas Denny. Elak Tika dengan suara gemetar. Aku hanya mau mengambil bagianku. Indi tersenyum sinis. Bagianmu? Tidak ada bagianmu di sini. Setiap perhiasan di dalam kotak itu dibeli dari hasil jerih payahku dan Denny, sebagai simbol untuk merayakan cinta kami. Sesuatu yang jelas tidak akan pernah kau dan ibumu mengerti. Jadi, letakkan kembali tanganmu, keluar dari kamar ini, dan lanjutkan mengemasi sampah-sampahmu. Kata, sampah, diucapkan dengan penekanan yang sama seperti yang Tika gunakan padanya tadi pagi. Tika gemetar karena marah dan takut. Ia tidak berani melawan tatapan mata Indi. Dengan tangan hampa, ia berbalik dan keluar dari kamar itu dengan perasaan terhina. Indi kembali ke posnya di teras. Ia mulai menghitung mundur sisa waktu dengan suara yang cukup keras untuk didengar. Sisa waktu 15 menit. Suara di dalam rumah semakin panik. Sisa waktu 5 menit. Ibu Ita dan Tika mulai menyeret tas dan koper mereka keluar. Wajah mereka basah oleh keringat dan air mata, rambut mereka acak-acakan.
Pemandangan yang sangat jauh dari citra agung yang selalu mereka tampilkan. 1 menit. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, mereka berhasil membawa keluar barang terakhir. Mereka berdiri di halaman, di samping tumpukan koper dan tas mereka yang tampak menyedihkan. Pakaian menyembul keluar dari resleting yang tidak bisa ditutup rapat. Waktu habis, ujar Indi dengan nada final. Ia berjalan ke arah pintu depan, memegang kenopnya. Ia menatap Ibu Ita dan Tika untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya masuk ke dalam, dan menutup pintu kayu itu dengan suara, klik, yang mantap. Ia memutar semua kunci yang ada. Kunci atas, kunci bawah, dan grendel pengaman. Di luar, Ibu Ita dan Tika berdiri terpaku. Pintu itu kini tertutup rapat untuk mereka. Selamanya. Mereka memandang berkeliling, pada para tetangga yang menatap mereka tanpa simpati. Mereka kini benar-benar sendirian, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Mereka resmi menjadi gelandangan, terusir dari surga palsu yang mereka ciptakan sendiri. Pintu kayu yang kokoh itu tertutup dengan bunyi, klik, yang final. Bunyi putaran kunci dan grendel yang digeser dari dalam terdengar begitu nyaring, menjadi musik pengiring bagi akhir dari sebuah era. Bagi Ibu Ita dan Tika, suara itu adalah lonceng kematian bagi kehidupan nyaman dan penuh kepalsuan yang telah mereka jalani. Mereka berdiri mematung di luar gerbang, di samping tumpukan koper dan tas mereka yang tampak kumuh dan menyedihkan. Rumah megah yang selama ini menjadi panggung sandiwara mereka, kini berdiri angkuh dan tak terjangkau, seolah menjadi monumen bagi kekalahan mereka. Keheningan yang canggung menyelimuti. Para tetangga, setelah menyaksikan adegan pengusiran yang dramatis itu, mulai membubarkan diri satu persatu. Bukan karena mereka kehilangan minat, tetapi karena pertunjukan utamanya telah selesai. Mereka kembali ke rumah masing-masing, membawa serta cerita terpanas yang akan menjadi topik pembicaraan di lingkungan itu selama berbulan-bulan. Tatapan terakhir yang mereka berikan pada Ibu Ita dan Tika adalah campuran antara cemoohan dan rasa puas. Tidak ada setitik pun simpati. Ditinggal berdua di pinggir jalan, Ibu Ita dan Tika akhirnya merasakan kenyataan yang sesungguhnya. Mereka kini tunawisma. Rasa syok perlahan berganti menjadi kepanikan yang dingin. Bu, kita harus kemana? Tanya Tika dengan suara gemetar. Air matanya kembali mengalir. Kita tidak punya tempat tujuan. Ibu Ita tidak menjawab. Otaknya bekerja keras, memutar semua kemungkinan. Ia tidak mungkin tinggal di jalanan. Gengsinya terlalu tinggi untuk itu. Ia harus mencari pertolongan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka daftar kontaknya, mencari nama-nama yang ia anggap sebagai teman dekat, anggota geng arisannya, atau kerabat yang sering ia pameri kekayaan palsunya. Pilihan pertamanya jatuh pada Bu Ratna, ketua arisan sosialita mereka. Ia menekan tombol panggil. Setelah beberapa nada sambung, panggilan itu dijawab. Halo, Ratna, sapa Ibu Ita, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Oh, halo, Ita. Ada apa? Suara Bu Ratna terdengar aneh, sedikit menjaga jarak. Berita rupanya menyebar lebih cepat dari api. Begini, Erate, aku lagi ada sedikit masalah di rumah. Boleh tidak aku dan Tika menginap di rumahmu untuk 1 atau 2 malam saja? Pinta Ibu Ita, menelan ludah dan harga dirinya. Terdengar helaan napas di seberang sana. Aduh, Ita, maaf sekali. Bukannya tidak mau bantu. Tapi suamiku lagi sakit keras ini, butuh istirahat total. Rumah sedang tidak bisa terima tamu. Maaf ya. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratna langsung menutup telepon. Ibu Ita menatap layar ponselnya dengan nanar. Alasan. Ia tahu itu hanya alasan. Ia mencoba lagi, menelepon adiknya sendiri yang tinggal di pinggir kota. Hasilnya sama. Maaf, Mbak Yu. Rumahku lagi direnovasi, berantakan sekali. Tidak mungkin bisa ditinggali. Telepon ditutup. Satu persatu, semua pintu yang ia pikir terbuka untuknya, kini tertutup rapat. Tak seorang pun mau menolongnya. Tak seorang pun mau terseret ke dalam masalahnya. Ia dan Tika kini seperti wabah penyakit yang dijauhi semua orang. Tidak ada yang mau menolong kita. Bu, isak Tika, keputusasaannya mencapai puncak. Ibu Ita menjatuhkan ponselnya ke pangkuan. Wajahnya yang keriput tampak 10 tahun lebih tua. Energi dan kebencian yang tadi pagi begitu meluap-luap, kini telah menguap tak bersisa. Yang ada hanyalah kekosongan dan penyesalan yang terlambat. Mereka terduduk lesu di atas koper mereka di tepi jalan, seperti 2 pengungsi yang terdampar di negeri asing. Matahari mulai terasa menyengat, debu jalanan beterbangan,
dan suara klakson kendaraan menjadi musik latar bagi penderitaan mereka. Saat mereka sedang meratapi nasib, sebuah mobil minibus berwarna perak yang tidak memiliki ciri khas apapun berhenti beberapa meter dari mereka. Jendelanya gelap, membuat mereka tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Pintu geser mobil itu terbuka, dan 3 orang pria berbadan tegap dengan wajah keras turun dari mobil. Mereka tidak mengenakan seragam, hanya kaos oblong biasa dan celana jeans, namun aura mereka terasa mengintimidasi. Ketiga pria itu berjalan mendekati Ibu Ita dan Tika. "Permisi," sapa salah satu pria yang tampaknya menjadi pemimpin. Suaranya berat dan datar. "Apa benar ini dengan Ibu Ita Sumarni?" Ibu Ita mendongak dengan waspada. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. "Syukurlah kalau begitu. Kami jadi tidak perlu repot-repot mencari lagi. Kenalkan, Bu, kami dari Koperasi Simpan Pinjam Maju Jaya. Kami datang untuk menagih janji." Jantung Ibu Ita serasa jatuh ke perutnya. Koperasi Maju Jaya. Ia ingat nama itu. Beberapa bulan lalu, ia meminjam uang dalam jumlah besar dari mereka. Uang itu ia gunakan untuk membeli tas bermerek edisi terbatas agar bisa pamer di arisan, dan sebagian lagi ia berikan pada Tika untuk menutupi kerugian akibat investasi bodong yang diikutinya. Ia berjanji akan membayarnya saat Denny mengirim bonus akhir tahun, sebuah bonus yang tidak pernah ada. Saya belum punya uang sekarang, Pak," jawab Ibu Ita dengan suara terbata-bata. "Tolong beri saya waktu lagi." Pria itu menggeleng. "Waktu Ibu sudah habis. Surat peringatan sudah kami kirim 3 kali, tapi tidak pernah ada tanggapan. Sesuai perjanjian yang Ibu tanda tangani di atas materai, jika terjadi wan prestasi, maka Ibu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini di kantor kami. Hari ini juga. Tapi kami tidak bisa pergi sekarang. Kami," Tika mencoba membela. "Tidak ada tapi-tapian," potong pria lain dengan kasar. "Hutang Ibu sudah membengkak dengan bunga menjadi 120 juta rupiah. Ibu pikir kami akan membiarkannya begitu saja?" 120 juta. Tika menutup mulutnya dengan ngeri. Ia tidak tahu utang ibunya sebesar itu. Para pria itu tidak memberi mereka pilihan. Dengan gerakan yang tegas namun tidak kasar, mereka menyuruh Ibu Ita dan Tika untuk berdiri. "Barang-barang kalian biar kami yang urus nanti. Sekarang, kalian ikut kami ke kantor. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan." Tanpa daya, Ibu Ita dan Tika digiring menuju mobil minibus itu. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perlawanan. Mereka sudah terlalu lelah, terlalu kalah. Saat mereka masuk ke dalam mobil, beberapa tetangga yang masih mengintip dari jendela menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak. Karma datang begitu cepat, begitu tuntas, dan dalam bentuk yang tidak pernah mereka duga. Pintu mobil ditutup, dan minibus itu melaju pergi, membawa Ibu Ita dan Tika menuju babak baru penderitaan mereka, sebuah neraka yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Di dalam rumah, keheningan terasa begitu pekat setelah hiruk-pikuk pagi itu. Indi berdiri di tengah ruang tamu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rumah ini benar-benar sebagai miliknya. Bukan hanya di atas kertas, tapi juga di dalam hatinya. Udara terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan atap rumah telah terangkat. Namun, jejak-jejak pertempuran masih tersisa. Ada aura negatif dan kenangan buruk yang menempel di dinding. Hal pertama yang Indi lakukan adalah berjalan ke setiap sudut rumah dan membuka semua jendela lebar-lebar. Ia membiarkan sinar matahari masuk tanpa halangan, membiarkan angin segar berembus, meniup keluar semua sisa-sisa kepahitan. Ia ingin membersihkan rumah ini secara harfiah dan kiasan. Ia mengambil sapu dan mulai membersihkan debu-debu yang ditinggalkan oleh kepergian tergesa-gesa ibu mertua dan adik iparnya. Ia bekerja tanpa lelah. Setiap gerakan menyapu dan mengepel terasa seperti sebuah ritual penyucian. Setelah bagian dalam rumah terasa bersih, ia menghadapi tantangan terakhir, tumpukan barang miliknya di halaman. Ia melangkah keluar, menatap onggokan kenangan itu. Beberapa jam yang lalu, pemandangan ini menghancurkan hatinya. Kini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Ini bukan lagi tumpukan barang yang dibuang, melainkan kulit ular yang telah ia lepaskan. Simbol dari dirinya yang lama, yang penurut, yang selalu mengalah, yang kini telah tiada. Dengan kesabaran, ia mulai memilah. Satu persatu. Gaun sutra biru yang tersangkut di semak, ia ambil dengan hati-hati. Itu adalah kenangan indah bersama Denny, itu akan ia simpan. Album foto yang ternoda lumpur, ia bawa ke dalam untuk dibersihkan. Foto-foto itu adalah bukti cinta mereka, itu akan ia selamatkan. Namun, beberapa barang lain,
Pemberian dari Ibu Ita yang selalu disertai sindiran, atau benda-benda yang mengingatkannya pada masa-masa penuh tekanan, ia pisahkan ke dalam kantong plastik hitam besar. Barang-barang itu akan ia sumbangkan atau buang. Ia sedang menyeleksi masa lalunya, memilih mana yang layak dibawa ke masa depan. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan sapuan warna oranye dan ungu, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Jantung Indi berdebar kencang. Pintu taksi terbuka, dan sesosok pria yang sangat ia rindukan keluar dengan tergesa-gesa. Denny. Ia tidak menunggu. Indi berlari keluar, membuka gerbang, dan langsung menghambur ke dalam pelukan suaminya. Denny memeluknya begitu erat, seolah takut jika ia melepaskannya, Indi akan menghilang. Ia menenggelamkan wajahnya di rambut Indi, menghirup aroma yang sangat ia kenal. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku," bisik Denny berulang kali, suaranya serak karena emosi dan kelelahan. "Seharusnya aku ada di sini untuk melindungimu. Seharusnya aku sadar lebih cepat." Indi melepaskan pelukannya, menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Ia menatap mata Denny yang tampak lelah namun penuh cinta. "Ini bukan salahmu, Mas. Kita berdua korban dari manipulasi mereka. Yang penting sekarang, kamu sudah di sini. Kamu sudah pulang." Denny mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap ke arah rumah yang tampak bersih dan damai, lalu pada sisa barang Indi yang sedang dirapikan. Hatinya terasa sakit sekaligus bangga. Sakit membayangkan apa yang telah dilewati istrinya sendirian, dan bangga melihat betapa kuatnya perempuan yang ia cintai itu. Malam itu, mereka tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi. Mereka hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Denny membantu Indi membawa masuk sisa barang-barangnya. Kemudian, bersama-sama, mereka melakukan satu hal terakhir yang paling simbolis. Denny mengeluarkan satu set kunci baru dari sakunya, lengkap dengan gembok dan grendel baru yang ia beli di perjalanan dari bandara. Bersama-sama, mereka mengganti semua kunci di pintu depan. Bunyi perkakas dan putaran obeng menjadi musik bagi awal yang baru. Saat kunci terakhir terpasang, mereka saling berpandangan dan tersenyum. Mereka sedang mengunci masa lalu yang kelam di luar, dan melindungi masa depan mereka yang cerah di dalam. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan di teras belakang yang menghadap taman kecil, ponsel Indi bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Siska, tetangga sebelah. "Indi, kamu sudah dengar berita terbaru? Semalam aku lihat dari jendela, ibumu dan Tika dibawa oleh beberapa orang. Kata Pak RT yang dapat info dari Satpam, mereka itu penagih utang. Katanya utang mereka ratusan juta. Ngeri sekali." Indi menunjukkan pesan itu pada Denny. Denny membacanya, lalu menghela napas panjang. Tidak ada rasa kasihan di wajahnya, hanya kelegaan karena sumber racun dalam hidup mereka kini telah ditangani oleh takdirnya sendiri. Ia meletakkan ponsel itu, lalu meraih tangan Indi. "Biarkan saja. Itu bukan lagi urusan kita. Urusan kita sekarang adalah ini." Ia menunjuk ke sekeliling mereka, ke rumah yang damai, ke taman yang hijau, dan pada tangan mereka yang saling bertautan. Indi tersenyum, senyum tulus pertama yang terasa begitu ringan dan bebas. Ia menatap suaminya, pria yang tetap setia padanya, yang rela terbang ribuan kilometer untuk berada di sisinya. Mereka telah melewati badai tergelap dalam pernikahan mereka. Dan kini, di hadapan mereka, terbentang fajar yang baru, sebuah awal dari kehidupan yang akan mereka bangun berdua, di atas fondasi kejujuran, kepercayaan, dan kekuatan cinta yang telah teruji. 1 tahun telah berlalu. Di sebuah sore yang cerah di akhir pekan, aroma harum bunga melati dan teh melati yang baru diseduh menguar di udara, berpadu dengan wangi tanah basah setelah disiram. Di halaman depan rumah nomor 17, pemandangannya sangat jauh berbeda dari pagi yang kelam setahun yang lalu. Rumputnya kini terpangkas rapi, dihiasi petak-petak bunga aneka warna yang ditanam dengan penuh curah. Di tempat di mana dulu barang-barang Indi teronggok seperti sampah, kini berdiri sebuah ayunan taman dari kayu jati yang kokoh, tempat favoritnya untuk membaca buku. Indi duduk di ayunan itu, mendorongnya pelan dengan ujung kakinya, sementara Denny berlutut di dekat petak mawar, dengan telaten memangkas daun-daun yang kering. Mereka bekerja dalam keheningan yang nyaman, sebuah ritme padu yang telah mereka bangun selama setahun terakhir. Rumah itu terasa hidup kembali. Dindingnya telah dicat ulang dengan warna krem yang hangat, perabotannya banyak yang diganti, dan yang terpenting, setiap sudutnya kini dihiasi oleh foto-foto perjalanan mereka berdua, mengabadikan senyum dan tawa yang tulus. Tidak ada lagi jejak, bahkan bayangan, dari para penghuni sebelumnya. "Sayang, lihat," ujar Denny sambil mengangkat sekuntum mawar merah yang baru mekar sempurna. "Cantik sekali, kan? Sama sepertimu."
Indi tertawa kecil, pipinya bersemu merah. Gombalan Denny tidak pernah berubah, tapi selalu berhasil membuatnya bahagia. Bisa saja kamu, Mas. Sini, istirahat dulu, aku sudah buatkan teh. Denny bangkit, membersihkan tangannya yang kotor di celana kerjanya, lalu duduk di samping Indi di ayunan. Ia mengambil cangkir teh yang disodorkan istrinya, menyesapnya perlahan sambil menatap rumah mereka. Rasanya masih seperti mimpi, ya, gumam Denny pelan. Melihat rumah ini begitu damai. Melihatmu tersenyum begitu lepas. Aku masih sering merasa bersalah kalau teringat betapa aku hampir saja gagal melindungimu. Indi meletakkan kepalanya di bahu Denny, tangannya menggenggam erat lengan suaminya. SSST, bisiknya lembut. Kita sudah sepakat untuk tidak membahas itu lagi. Itu bukan salahmu. Dan kamu tidak gagal. Kamu pulang, Mas. Kamu memilihku. Itu yang terpenting. Kita melewati badai itu bersama-sama, dan sekarang kita jauh lebih kuat. Itu benar. Setahun terakhir adalah tahun penyembuhan. Awalnya tidak mudah. Ada malam-malam di mana Indi masih terbangun karena mimpi buruk. Ada saat-saat di mana Denny diliputi rasa bersalah yang begitu besar terhadap keluarganya, sebuah konflik batin antara kewajiban seorang anak dan tanggung jawab seorang suami. Mereka banyak bicara, menangis bersama, dan saling menguatkan. Mereka bahkan menemui konselor pernikahan untuk membantu memproses trauma yang begitu kompleks. Perlahan tapi pasti, luka mereka sembuh, digantikan oleh ikatan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih utuh tentang arti sebuah kemitraan. Mereka belajar bahwa keluarga bukanlah sesuatu yang didefinisikan oleh darah, melainkan oleh cinta, rasa hormat, dan kesetiaan. Dan keluarga inti mereka adalah mereka berdua. Titik. Ngomong-ngomong soal masa lalu, ujar Denny tiba-tiba, kemarin sepupuku dari kampung, Rian, menelepon. Indi mengangkat kepalanya. Rian adalah salah satu kerabat jauh yang dulu cukup dekat dengan Ibu Ita. Dia cerita tentang Ibu dan Tika, lanjut Denny dengan nada berat. Indi diam, menunggu suaminya melanjutkan. Ia tidak pernah lagi mencari tahu kabar tentang mereka. Baginya, bab itu sudah ditutup. Namun, ia tahu Denny, di lubuk hatinya yang paling dalam, sesekali masih bertanya-tanya. Setelah mereka dibawa oleh para penagih utang itu, Denny memulai, matanya menatap kosong ke kejauhan, semua aset ibu yang tersisa, perhiasan-perhiasan tua dan sepetak tanah warisan kecil di desa, terpaksa dijual untuk menutupi utang. Itu pun masih kurang. Sisa utangnya entah bagaimana ceritanya. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Awalnya ibu mencoba tinggal dengan adiknya, tanteku. Tapi kau tahu sendiri sifat ibu. Bahkan dalam keadaan terpuruk pun, dia masih mencoba mengatur dan mengeluh. Hanya bertahan 2 bulan sebelum akhirnya mereka bertengkar hebat dan ibu disuruh pergi. Setelah itu, dia berpindah-pindah dari satu rumah kerabat ke rumah kerabat lain. Tidak ada yang mau menampungnya lama. Rian bilang, terakhir kali dia lihat, ibu tampak sangat kurus dan tua. Tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan masa lalunya. Indi mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada rasa puas di hatinya, hanya kehampaan. Ternyata melihat orang yang pernah menyakitimu hancur tidak terasa semenyenangkan yang dibayangkan. Lalu Tika, tanya Indi pelan. Denny menghela napas. Tika lebih parah. Tanpa ibu yang bisa diandalkan dan tanpa diriku yang bisa dimanfaatkan, dia terpaksa bekerja. Untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia tidak punya ijazah tinggi, tidak punya keahlian apa-apa. Kata Rian, dia sekarang kerja di sebuah pabrik garmen di pinggiran kota. Gajinya kecil, kerjanya berat. Semua teman-teman sosialitanya sudah menjauhinya. Dia hidup sendirian di kamar kos yang sempit. Dia pernah mencoba menghubungiku beberapa kali, meminta uang. Tapi panggilannya tidak pernah kuangkat. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Denny menatap Indi, matanya mencari pemahaman. Apa aku salah, sayang? Apa aku sudah menjadi anak dan kakak yang durhaka karena membiarkan mereka seperti itu? Indi menggeleng tegas. Ia menangkup wajah suaminya lagi, memaksanya untuk menatap matanya. Mas, dengarkan aku. Durhaka itu jika kamu meninggalkan orang tua yang tulus menyayangimu. Ibumu dan adikmu, mereka tidak pernah tulus padamu, apalagi padaku. Mereka hanya memandangmu sebagai sumber uang dan status. Mereka mencoba menghancurkan kebahagiaanmu, menghancurkan pernikahan kita. Keputusanmu untuk menjaga jarak dan melindungi keluarga kita yang sekarang adalah keputusan yang tepat. Itu bukan durhaka, itu adalah kebijaksanaan. Kamu sudah memilih untuk memutus lingkaran racun itu, dan aku sangat bangga padamu. Kata-kata Indi seolah mengangkat beban terakhir dari pundak Denny. Ia tersenyum,
senyum yang tulus dan lega. Ia mengecup kening istrinya lama. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah menjadi kompas dalam hidupku." Mereka kembali bersandar di ayunan, kali ini dengan perasaan yang lebih ringan. Matahari perlahan terbenam, melukis langit dengan warna keemasan. Masa lalu telah dibicarakan, dituntaskan, dan akhirnya dilepaskan. Itu bukan lagi hantu yang menghantui mereka, melainkan hanya sebuah bab gelap dalam buku kehidupan mereka yang telah mereka tutup rapat-rapat. "Mas," kata Indi sambil tersenyum. "Kayaknya petak di sebelah mawar itu masih kosong. Besok kita tanami bunga matahari, ya? Biar rumah kita semakin cerah." Denny tertawa. "Ide bagus. Dan nanti kalau anak kita sudah lahir, kita buatkan dia rumah pohon di pojok sana." Indi tersenyum semakin lebar, tangannya tanpa sadar mengelus perutnya yang masih rata. Masa depan. Itulah yang kini terbentang di hadapan mereka. Cerah, penuh harapan, dan sepenuhnya milik mereka untuk ditulis bersama.